Selamat datang di channel kami, channel yang setia menemani Anda selalu dengan pemberitaan selebritis di tanah air. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan setia selalu menjadi fans dari channel ini. Channel yang selalu mengedepankan berita yang aktual dan terpercaya. Agar kalian tidak ketinggalan berita seputar artis dan selebritis, maka mari subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Narasi yang sering kita dengar adalah Fahmi dan Una masing-masing memiliki fans. Dan setiap kepala manusia tentunya memiliki pola pikir yang tidak sama satu dengan yang lain. Berangkat dari fakta tersebut lahirlah yang namanya fans yang keluar dari barisan, dan itu disebut haters. Meskipun terkadang haters itu bukan lahir dari fans, memang muncul sejak dari awal karena ketidaksukaannya pada sang artis. Menyikapi para haters Fahmi dan Una tentunya berbeda-beda. Pun demikian dengan artis yang lain. Mereka semuanya memiliki cara dan strategi tersendiri agar dirinya bisa mentamini dirinya dari serangan haters dan tidak memiliki dampak yang luar biasa ketika haters menyerang personalitinya dan keluarganya. Kedekatan Una dengan Fahmi tidak luput dari serangan para haters. Mereka berdua menjadi bulan-bulanan para haters yang tidak setuju dengan kedekatan keduanya. Una sebagai pendatang baru dalam dunia keartisan tentunya tantangan dan resiko lainnya masih sangat lugu. Dengan keluguan itu, Una akhirnya semakin dibully oleh para haters. Apalagi fans dari mantan Fahmi sebelumnya juga turut serta di dalamnya bahwa Una dengan Fahmi tidak cocok. Cocoknya masih tetap dengan Ratu. Nama Ratu selalu menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan hubungan Una dengan Fahmi. Padahal Ratu dengan Fahmi sudah tidak ada hubungan lagi kecuali hanya sebatas pertemanan saja. Tetapi fans mereka masih tetap berharap keduanya bisa kembali lagi. Bahkan tidak sedikit fansnya Ratu yang ikut nimbrung di live-nya Una dan berkomentar kasar. Dan ngata-ngatain Una. Sikap fans yang seperti ini yang bisa mengganggu kelanggengan hubungan Fahmi dengan Una. Padahal berkata bijak itu amat sangat dianjurkan dalam tataran bersosial. Agar hadirnya kita tidak menyakiti orang lain dan tidak mengganggu hak orang lain dalam berinteraksi dengan kita. Namun sayang seribu sayang, zaman ini berkata bijak sepertinya sangat langka sekali. Lisan ini dengan sangat mudah mengata-ngatain orang lain yang tidak satu selera dengan kita. Dan Una menjadi korban dalam konteks ini. Apa yang diinginkan mereka para haters dengan menyerang Una? Jawabannya adalah agar Una menjauhi Fahmi. Mereka tidak senang mereka berdua memiliki hubungan melebihi pertemanan. Mereka berharap Fahmi tetap bisa kembali lagi kepada Ratu. Sebab menurut mereka Fahmi itu cocoknya hanya dengan Ratu, bukan dengan Una. Dalam satu kesempatan Una mengungkap kegelisahan hatinya pada Fahmi bahwa dirinya merasa takut untuk berbicara yang romantik dengan Fahmi karena menurutnya dirinya dibully. Kurang lebih begini kalimat Una di saat itu. Aku tidak mau lagi ngomong kayak ginian sama Fahmi. Karena sering dikatain. Ujarnya dengan wajah sedikit memelas. Yang paling menarik dari pertemuan itu adalah pengakuan Una yang terkesan polos namun bikin hati baper. Siapa yang tidak baper jika Una dengan sangat gamblang mengatakan bahwa pakaian yang dikenakan saat itu mulai dari bawah sampai atas semuanya adalah baru. Wow, amazing banget. Demi apa jika bukan demi cinta? Karena ingin bertemu dengan orang yang spesial bagi Una, dia tampil dengan sangat perfect sekali. Begitulah garis cinta memang. Ketika kita ingin bertemu dengan orang yang paling spesial bagi kita, maka segalanya harus serba sempurna. Sebab kesempurnaan itu yang hanya ingin diberikan dan ditunjukkan kepada yang dicinta. Hubungan Fahmi dengan Una sepertinya terus menjadi konsumsi publik. Banyak para fans keduanya yang mengharapkan keduanya bisa melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius. Namun berbicara hubungan laki-laki dengan perempuan dalam konteks hubungan hati ke hati tentunya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Hubungan itu harus memiliki dasar yang kuat dan landasan yang kokoh. Agar kedepannya tidak terjadi yang namanya penyesalan ketika sudah sampai ke level rumah tangga. Makanya semuanya harus dipertimbangkan dari segala hal. Baik secara material atau secara mental keduanya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius. Namun sepertinya hubungan keduanya sudah mendapatkan lampu hijau dari orang tua Fahmi. Restu orang tua merupakan satu syarat utama hubungan seseorang bisa langgeng sampai kakek nenek dan hanya maut yang memisahkannya. Tanpa restu orang tua sebuah hubungan amat sangat rapuh sekali dan rentan dengan yang namanya perpisahan. Ada saja persoalan yang datang dalam biduk rumah tangga tersebut. Untuk menghindari hal itu terjadi,
Fahmi dengan Una tentunya sudah memiliki surat izin dari kedua orang tuanya untuk menjalin hubungan dengan syarat tidak melanggar kode etik agama. Tidak melanggar syiar agama. Di YouTube-nya Bang Sam, ibunya Fahmi diwawancarai perihal seputar Fahmi mulai sejak kecil sampai ke pertanyaan hubungan anaknya dengan Una. Ternyata usut demi usut ibunya Fahmi sudah tahu dengan Una. Beliau sering mengikuti Una di aplikasi TikTok. Beliau salah satu fans dari si Ratu TikTok tersebut. Beliau sebagai ibu dari Fahmi memang sangat setuju dengan hubungan anaknya yang sekarang ini. Alasannya karena berhijab, dan pilihan orang tua biasanya tidak pernah salah. Pun demikian dengan kode lampu hijau ini merupakan satu restu dari sang ibu Fahmi bahwa kedekatan anaknya dengan Una sudah mendapat restu dari sang mama. Meskipun di kesempatan tersebut mamanya Fahmi belum bisa banyak berbicara soal hubungan anaknya dengan Una. Beliau lebih memilih sikap bijak di saat itu. Kata beliau, semuanya tergantung ke Fahmi dengan Una. Beliau justru lebih menikmati proses keduanya daripada sekedar memberikan komentar yang banyak soal hubungan anaknya tersebut. Beliau tentunya sadar bahwa anak zaman sekarang ini tidak bisa dipaksa dan dijodoh-jodohkan dengan selera orang tua. Soal pasangan hidup, anak sekarang semuanya sudah pilihannya sendiri. Makanya ketika beliau ditanya lebih jauh soal hubungan Fahmi dengan Una, beliau hanya menjawab, kita lihat saja hubungan mereka selanjutnya seperti apa. Kurang lebih demikian jawaban mamanya Fahmi. Terlepas dari restu orang tua Fahmi di atas, yang paling penting dari sebuah hubungan adalah doa. Doa adalah satu usaha manusia agar hubungan yang ada menjadi hubungan yang langgeng. Menjadi hubungan yang membawa barokah. Pun demikian dengan Una. Una dalam setiap doanya pasti dan lazimnya mendoakan yang terbaik untuk Fahmi. Terlepas dari berita di atas ternyata Fahmi sudah berani bilang sayang ke Una. Dan ternyata keberanian itu sungguh merupakan bukti kuat bahwa Fahmi memang benar-benar memiliki perasaan sayang yang tulus.